Dan tadi malam saya nggak bisa tidur. Saya mau nyampaikan firman Tuhan apa enggak, mau nyampaikan firman Tuhan apa enggak. Suaranya jelas ya. Dikecilin dikit aja. Coba di setel, kecilin dikit. Suaranya mendengung. Tetapi persiapan sudah saya siapkan ini 4 hari yang lalu. Dan saya merasa diberkati sekali oleh firman Tuhan yang saya siapkan ini. Sehingga kalau hari ini tidak saya sampaikan, rasanya saya kurang pas. Selama saya masih bisa berdiri, suara saya masih ada, saya tetap akan menyampaikan. Saya mohon maaf apabila nanti mungkin firman Tuhan nggak terlalu lama, nggak terlalu panjang, ya, karena suara saya ini betul-betul sebetulnya habis. Mau ngomong itu kayak tenggorokan saya dipotong. Ya, saya bawa minum ini air hangat, saya harus minum ini untuk mendoping. Kita langsung saja. Berapa waktu kita sudah merayakan Paskah. Kemarin sudah saya ajarkan makna Paskah. Bahkan di dalam Lukas pasal 26, makna Kristus waktu berkorban, dia sampai mencucurkan keringat yang seperti darah. Itu karena apa? Karena dia melawan dosa, dia tidak mau menuruti apa yang menjadi kehendak daging, tapi dia menuruti apa yang Bapak maukan. Sehingga untuk itu dia berjuang sebagai manusia, dia datang di dunia sebagai manusia. Ini perlu diingat, karena banyak sekali saya dengar akhir-akhir ini kan pasca perjamuan kudus di mana-mana, yang diingat selalu Yesus sudah berkorban bagi kita, dia mati, dia memberikan hidup bagi kita. Tetapi satu hal yang harus diingat oleh kita sebagai anak Tuhan, yaitu dia datang di dunia sebagai manusia. Saat dia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Saat dia menjadi manusia, dia menuruti kehendak Bapa. Yaitu apa? Dia datang di dunia sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Yaitu apa? Menebus dosa kita. Sehingga pada waktu menghadapi kedagingannya, dia tahu dia akan disalib, dia akan dihina, itu semua. Dia akan menolak bisa. Tetapi dia tidak. Terjadilah menurut kehendak Bapa. Dan saya ingatkan, kita semua yang sudah menjadi umat tebusannya dalam kehidupan kita ini, setiap hari kita menghadapi dosa. Apakah sudah kita lakukan yang seperti Kristus lakukan pada waktu menghadapi dosa? Sampai betul-betul berjuang. Sampai betul-betul berjuang, bahkan mati, kehilangan nyawa gak apa-apa. Ya, asal tidak lakukan dosa. Nah, ini yang harus menjadi satu peringatan bagi setiap anak Tuhan. Karena kita sudah menjadi tebusannya, kita menjadi hamba kebenaran. Tapi kalau kita menghadapi dosa, kita ngomong, kita sudah ditebus, kita sudah menjadi hamba kebenaran, kita bukan di dalam kutuk dosa, tapi melawan kuasa dosa, gak mampu. Dosa marah, dosa males, dosa sombong, apa semua itu, aku gak bisa nih soal ini, ya berat. Padahal belum sampai disalib seperti Kristus. Ya, itu pesannya. Dan itu dalam kehidupan kita, Tuhan tolong. Ini berat sekali. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, jelas ya suaranya ya, enggak apa-apa ya. Sebagai anak Tuhan, dalam kehidupan kita ini, saat mengiringi kita, kenapa sih kita kok enggak bisa melawan kuasa dosa itu dalam kehidupan kita? Padahal kita sudah diingatkan itu toh, tapi kita sering kali jatuh. Tadi saya kesini naik mobil sama mantu saya, dia ngomong, dia senang audio.
dia ngomong audio mobil itu yang terutama yang dinilai itu kita bisa dengar fokus suaranya. Dan untuk bisa fokus itu tidak murah. Kita bisa dengar audio itu secara detail, fokus, benar-benar tidak serampangan. Itu sesuatu yang mahal. Apakah kita dalam kehidupan kita ini setiap hari kita sudah benar-benar ingin mendengar suara Tuhan seperti kita ingin mendengarkan sebuah audio mobil itu kalau sampai mau juara saya lihat itu bisa sampai miliatan untuk mendengarkan suara musik tok. Tapi untuk mendengar suara Tuhan, apakah kita sudah fokus? Padahal Tuhan mati bagi kita, memberikan hidup sama kita supaya hubungan kita dengan Dia bisa terjalin dengan baik. Kenapa kita nggak mau fokus itu? Nah, ini hambatan apa? Kalau kita tidak melatih diri kita, seseorang ingin mendengarkan sebuah audio saja, mendengar sebuah audio, kalau kupingnya tidak terlatih, nggak mungkin bisa. Suaranya cempreng apa semua, tidak ngerti. Tetapi seseorang yang sudah terlatih dan fokus mau, waduh bisa menikmati luar biasa. Betul ya Daya? Suaranya, sampai orang itu mau beli dengan harga ratusan juta, miliatan itu kalau dia tidak betul-betul mengerti, orang goblok. Betul lah? Orang ngomong buat apa beli audio? Saya bukan promosi audio loh ya. Tapi seseorang bisa sampai mau seperti itu karena dia betul-betul mengerti. Nah, untuk itu dia melatih kupingnya, betul ya? Kalau tidak dilatih kupingnya, denger ya sama saja. Kan kayak gitu tuh. Ya paling bassnya jeduk, 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 jeduk. Treble-nya cik, 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 sama saja. Tetapi bagi seorang yang betul-betul terlatih, dia bisa tahu nikmatnya luar biasanya. Dan saya terbayang, alangkah luar biasanya saat saya saat ini sakit, tangan saya kayak es ini sudah dingin. Bentar ya, saya lihat tekanan darah saya. Ada apa-apa bagus. Istri saya takut sebabnya. Jadi saya bisa bayangkan saat saya lemah, tadi malam itu saya tidak bisa tidur. Tidur sebentar, bangun, tidur sebentar, bangun. Terus saya berdoa, Tuhan, kenapa ini? Waduh, kok rasanya ada sesuatu hambatan. Saya minta ampun sama Tuhan, jujur. Karena saya kurang terlatih. Alangkah indahnya, seumpama pada waktu saya lemah itu saya ngomong Tuhan, dia yang berdaulat atas hidupku tuh. Dia yang menciptakan segala sesuatu, dia berdaulat atas hidupku, dia berdaulat atas tubuhku, dan kalau tubuhku mengalami ini pasti seizin dia. Terus saya bisa tanya sama dia, Tuhan, aku besok mau nyampaikan firman, kenapa kok kayak gini? Terus saya bisa merasakan sentuhan-sentuhannya dia. Wih, saya pasti bisa tidur dengan enak, bener toh? Yang membuat saya nggak bisa tidur itu kenapa? Bingung saya. Aduh, besok kalau gini ya apa? Waduh, khawatir. Karena saya nggak bisa interaktif dengan dia, kurang terlatih. Jujur saya ngomong. Sehingga sang pemazmur ini menulis di dalam Mazmur 103, dia menulis kayak apa? Tolong dibacakan yuk. Sampai 5 ya. Mazmur 103 ayat yang pertama. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini sesuatu ungkapan yang luar biasa. Kalau kita lihat, ini satu pengertian seolah yang kita selama ini kita pelajari, yaitu apa? Yesus memberikan hidup bagi kita. Ya, kita harus teringat itu.
Terus yang ayat 5-nya tadi, seperti burung Raja Wali yang masih baru seperti pada burung Raja Wali, menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Satu gambaran burung Raja Wali itu kalau masih kecil, untuk dilatih terbang sama induknya, itu diangkat ke atas, dilepas. Mau jatuh, diambil lagi, dilepas. Mau jatuh, dilatih, sampai dia pandai luar biasa. Jadi kita harus tahu, Tuhan itu begitu luar biasa. Masa ayat yang berkata, kalau Kristus sudah mati bagi kita, masakah dia tidak memberi segala sesuatu untuk kita? Amin. Segala sesuatunya jangan ditafsirkan anugerah umum. Apa anugerah umum itu? Punya rumah baru, punya mobil baru, punya duit baru, nanti punya istri baru, punya suami baru. Itu anugerah umum, bukan seperti itu. Tapi apa? Anugerah khusus. Yaitu apa? Kalau Tuhan sudah memberikan hidup bagi kita, masakah dia tidak melakukan segala sesuatu supaya anugerah khusus itu tetap terjadi dalam kehidupan kita dan tidak bisa gagal. Amin. Sampai kapanpun dia akan melakukan itu dalam hidup kita. Jadi kalau cuma masalah kuitiau, masalah apa, bagi Tuhan itu sangat kecil. Tapi hal yang utama, dia telah memberikan hidup bagi kita. Masakah dia tidak melakukan segala sesuatu supaya iman kita tetap tegar di hadapannya. Ini sesuatu yang harus kita pegang, yang harus kita amati dalam hidup ini. Karena selama ini banyak sekali orang yang merasa bahwa dirinya sudah Kristen, sudah kenal Tuhan. Apakah benar-benar kita kenal Tuhan? Dan apakah kita benar-benar sudah menjadi pengikut Kristus? Kalau cuma sekedar datang di gereja, atau melayani pemain musik, atau melayani mungkin bidang kur atau apa, sudah dilakukan 10 tahun, tanpa benar-benar ingin belajar firman, ingin kenal firman, ingin tahu siapa itu Tuhan sesungguhnya. Apakah itu benar-benar kenal Tuhan? Cuma datang, berjemaat, duduk, tetapi nggak mau mengerti siapa itu Tuhan. Apakah itu benar-benar kenal Tuhan? Nah, ini banyak sekali orang yang seperti itu. Kalau kita kenal Tuhan, pasti ada satu pembaruan dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Sayangnya, kita tidak tahu. Oh, manusia ini kan selalu berpikir bahwa aku mau melakukan A, kalau aku mendapatkan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Betul ya? Pasti manusia. Dan Tuhan itu bukan kamu lakukan A, tak kasih apa-apa, bukan. Tapi sayangnya satu, kita sebagai manusia, kita tidak tahu bahwa segala sesuatu sudah Tuhan sediakan sedemikian rupa bagi kita. Saya ada ilustrasi dari seorang pengkhotbah. Ya ini cerita anak-anak sebetulnya. Ada seorang petani yang kerjanya itu setiap hari bertani dan juga memelihara domba, kambing atau sapi. Setiap hari dia itu kerjanya merah susu. Suatu saat dia datang, kok sapinya ini kemarin dilihat ini bakal dapat susu banyak, tetapi pada waktu datang susunya kok tidak ada. Maaf ya sebentar. Terus dia mulai curiga, ada yang nyuri nih. Malam dia amati, bener, ada bidadari turun, bawa jerigen 2. Sapinya ternyata diperes
susunya itu sama bidadari itu. Amat dia ditangkep bidadari itu, gak akan aku lepaskan kalau kamu gak mau jadi istriku. Dan bidadari itu ngomong, oke, gak apa-apa aku jadi istrimu, tapi aku akan kembali dulu ke surga, dan aku akan membawa susu ini kayak ke surga. Ya cerita anak-anak lah. Singkat cerita, mereka menikah. Tapi sebelum menikah, bidadari ini ngomong sama laki ini, aku kan menepati janji sama kamu. Aku turun dan aku mau menikah sama kamu, tapi kamu harus janji sama aku. Aku bawa kotak ini dari surga. Yang mana kamu gak boleh buka. Sampai kapanpun kamu gak boleh buka. Kalau kamu sampai buka, kamu ada masalah. Nah, mereka menikah cukup lama. Suatu saat istrinya pergi, dia pulang dari ladang sampai di rumah. Namanya laki-laki itu. Teringat. Wah, apa sih isinya kotak ini? Kok gak boleh dilihat? Dia ngomong kayak gitu. Aneh-aneh ini. Coba tak lihat, apa sih? Dia pegang kotaknya. Dia goyang-goyang. Gak ada apa-apanya kok ini, kosong. Dia ngomong kayak gitu. Ada apanya? Penasaran. Kalau sudah tahu kosong masih penasaran. Diintip sama dia. Apa yang ada dalamnya? Kosong. Tetap kosong, istri saya ketawa. Tetap kosong. Dan si istri datang. Ketemu sama suaminya mulai tanya. Kamu buka kotak itu ya? Loh, kamu kok tahu? Aku melihat dari matamu. Oh ya kotak kosong aja. Tidak boleh dilihat. Karena kamu sudah tidak tepati janji. Kamu tidak tahu bahwa kotak kosong itu adalah harta yang aku bawa dari surga. Kamu nggak bisa melihat. Oleh karena itu, aku kembali lagi ke surga. Ditinggal. Tahu isi cerita ini? Harta di surga itu dari kasat mata manusia ini sulit untuk bisa melihat. Sehingga gambaran di dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Hal kerajaan surga itu digambarkan sedemikian luar biasa. Saya mau tanya sama kita semua. Harta yang ada di mata kita ini sekarang apa? Hal kerajaan surga itu apa benar-benar sudah kita mengerti dengan baik. Sehingga digambarkan seseorang itu sampai rela menjual seluruh hartanya untuk menerima hartanya yang di surga. Terus sampai digambarkan mutiara. Itu kan berarti sesuatu yang sangat berharga. Nah, kita menjadi pengikut Kristus yang cukup lama. Saya pun baru hari ini saya menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Apa sih yang kita peroleh? Apa sih yang kita harapkan mengenai harta? Paling kita ngomong apa selama ini? Apa yang kita ngomongkan? Ayo kita kumpulkan harta di surga. Kita berbuat baik, ditumpuk-tumpuk,
nanti merupakan harta di surga. Ini gitu tuh. Bedanya apa sama mereka? Terus harta di surga itu apa? Ya, ini sebuah berita sebetulnya ini saya persiapkan cukup lama. Tapi yang namanya iblis itu tidak terima mungkin ya. Badan saya digerogoti hari ini. Pelan-pelan tidak apa-apa ya. Nanti kalau teriak putus ini. Jadi gini, kita mulai kembali toh. Tadi harta di surga itu digambarkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kotak kosong itu loh. Terus yang kedua, harta di surga firman Tuhan menggambarkan sesuatu yang sangat berharga nilainya. Harta di surga itu apa? Kita coba larinya ke agamawi. Hari ini melalui firman Tuhan, saya ingin menjelaskan. Saya kasih gambaran dulu, supaya kita makin tahu harta di surga itu apa. Kita lihat dulu di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Sebelum tadi harta sesungguhnya apa, saya buka di ayat ini, nanti saya kasih gambaran lagi penerapan. Hari ini saya khotbahnya enggak terlalu panjang ya, enggak apa-apa ya. Coba kita buka Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Biasanya ayat ini cuma yang diambil, imannya telah menyelamatkan matanya. Kan seperti itu. Tapi hari ini secara khusus sesuatu yang tidak kita amati. Yang pertama kali, ini menceritakan orang buta. Orang buta itu, dia tidak bisa melihat segala sesuatunya. Tapi dia bisa tahu bahwa Yesus itu adalah penolong yang dijanjikan. Amin. Penolong yang dijanjikan. Sehingga pada waktu kita lihat ayat di atasnya, 46, pada waktu dia pertama kali dengar, mungkin dia tidak tahu ya, tidak bisa lihat Yesus, tapi dia dengar, mungkin di pasar itu Yesus datang, gerusak-gerusuk orang lari-lari, dia dengar. Langsung dia teriak apa? "Engkau anak Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kata-kata anak Daud ini memiliki satu gambaran apa? Dia memiliki iman, dia percaya bahwa ini adalah juru selamat yang dijanjikan. Itu yang pertama. Dan akibatnya apa? Dia tahu ini sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Apa yang dia lihat lagi? 48 ya.
Saat dia betul-betul tahu siapa itu Tuhan, otomatis refleksi dalam hidupnya apa? Dia gak peduli orang semua. Yang dia lakukan, bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan, bagaimana dia bisa melekat di dalam Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen, pengikut Kristus, cuman biasa-biasa saja. Gak betul-betul ingin kenal Tuhan, pasti gak ada musuh lah. Santai aja. Semua orang pasti mengiyai. Tapi pada waktu kita betul-betul, ini berita benar, aku harus lakukan ini. Pasti bertentangan dengan apa yang ada di dalam masyarakat, betul loh? Orang pasti teriak semua, orang tidak suka. Sampai murid-muridnya ya, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Karena dia sudah mulai tahu. Tapi kata kuncinya bukan di sini. Kata kunci yang istimewa itu apa? Coba kita lihat. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Yang luar biasa, yang seringkali lepas dari pemberita firman itu apa? 50. Lalu ia, hubungannya apa sih? Menanggal jubahnya, ia segera pergi berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Hubungannya apa sih? Menanggalkan jubah itu. Kita harus tahu tradisi orang Yahudi. Jubah itu merupakan salah satu simbol di dalam status mereka. Pengemis ini pekerjaannya yang ngemis tuh. Berapa tahun dia ngemis. Kehidupannya dia yang dia dapat cuman dari mengemis. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia dipanggil Yesus, dia tahu. Tujuan hidupnya bukan untuk ngemis. Dia tanggalkan itu semua, karena dia tahu hal yang terbesar dalam hidupnya, yaitu saat dia bisa melihat Yesus dalam hidupnya. Apakah orientasi kita sudah seperti itu? Firman Tuhan banyak ayatnya, saya tidak kuat. Pembaruan budimu, hendaknya kamu menjadi manusia baru. Apa semua. Itu karena apa? Kita tidak bisa mau jadi manusia baru. Kenapa sih? Kenapa kita kok setelah ikut Yesus, kita gak mau benar-benar jadi manusia baru? Karena kita tidak tahu. Dia segera berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Dia tahu ini sesuatu yang luar biasa. Nah, luar biasanya itu di mana? Kita kembali ke perjanjian lama. Musa itu diangkat anak menjadi anak angkatnya Fir'aun, betul ya? Secara materi, secara kehidupan, secara mapan luar biasa enggak? Tapi setelah dia tahu siapa itu Tuhan, dan dia mau kenal Tuhan, itu dia lepas semua. Bukan berarti saya anti dengan bekerja, bukan loh ya. Salah itu kalau pengerjaan seperti itu. Tapi utamakan Tuhan dalam hidupmu kalau kamu sudah mengerti atas sesungguhnya. Karena apa yang terjadi? Saya kasih gambaran lagi. Hari ini cepat khotbahnya. Saya dengar sebuah ilustrasi yang sangat bagus. Ada seorang yang menjaga alat musik, keyboard yang zaman kuno dulu, yang pakai pipa besar, itu dijaga di sebuah negara di Inggris. Penjaga itu bisa main alat itu
Dan hanya dia yang boleh mainkan. Orang lain semua tidak boleh. Suatu saat ada seorang pemain musik keyboard kelas dunia, saya lupa namanya. Dia datang ke tempat itu dan dia ingin main sekali alat musik itu. Tapi sang penjaga itu ngomong, oh enggak boleh, enggak mungkin boleh. Ini cuman saya saja. Semua orang enggak boleh. Akhirnya tawar-menawar, dikasih waktu 5 menit. Sang musisi ini mulai mainkan. Wah, mainkan terus dia main sampai hampir 1 jam. Dan si penjaga itu ngomong, aduh, aku selama hidupku tidak pernah dengar musik seindah ini. Sehebat ini. Kita semua ini seperti organ yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tinggal kita mau dipakai sama Tuhan enggak. Kalau engkau dipakai sama Tuhan, menjadi alatnya, pasti menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Luar biasa itu bukan berarti hidupmu jadi kaya raya, kembali lagi ke sana. Tapi orang bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Musa pada akhirnya bukan jadi raja kok. Tapi orang bisa melihat Tuhan melalui Musa. Amin. Apakah itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan? Karena untuk kita dipakai sebagai alatnya itu Yesus berkorban untuk kita. Dia memberikan hidup bagi kita supaya hubungan kita dengan dia terjalin menjadi baik. Dan kita dipakainya. Itu adalah harta yang paling mahal di dunia ini. Amin. Sayangnya kita tidak mau. Kita sudah terbiasa dengan keadaan dalam dunia ini. Kita tidak mau dipakai sebagai alatnya. Tetapi kita mau pakai apa? Pikiran kita, kemauan kita, dengan kekuatan kita sendiri. Pada waktu kita tidak kuat, pada waktu kita menghadapi sebuah masalah, kita ngomong ya apa? Sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, pakai aku. Tuhan, jadikan aku alatmu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dari sana kan kita sudah tahu bahwa sesungguhnya harta yang terpendam, harta yang sangat mahal itu apa? Yaitu tubuh kita sendiri. Karena Tuhan ngomong tuh, engkau seperti biji mata Tuhan. Mahal gak itu? Sangat mahal. Dan untuk itu dia rela mati bagi kita. Karena apa? Dia akan pakai kita sebagai alatnya. Amin. Jadi jangan cari harta yang lain-lainnya lagi. Aneh nanti jadinya. Kekristenan bukan seperti itu. Ya, sebetulnya banyak sekali ayat yang akan saya kupas. Tapi khusus hari ini, saya sampaikan firman Tuhan mungkin setengah jam ini aja ya. Gak apa-apa ya. Karena kalau diteruskan nanti saya bisa jungkil ini. Mata saya sudah kabur-kabur sebabnya. Karena tadi malam gak tidur dan tubuh saya cukup lemah. Tetapi saya tahu hal yang penting, saya ulangi. Yang pertama, hal kerajaan surga, hal harta yang ada di surga itu secara mata kita tidak bisa lihat. Karena kita frekuensinya lain. Hari ini kita ditebus dan dia mulai ingatkan. Harta sesungguhnya itu apa? Yaitu tubuhmu sendiri. Di mana telah ditebus oleh Kristus dan dipakai sebagai alatnya. Jangan sia-siakan itu dalam hidup kita. Amin. Nah, ini kalau dipegang,
Apa yang dicari lagi? Yang pertama, apakah kita sudah dipakai sebagai alatnya? Apakah kita terus-menerus dipakai sebagai alatnya? Dan kalau belum, ya kita mulai berpikir dengan benar. Ya, amin firman Tuhan.